Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Julian Pratama. Dan pada video kali ini kita bakalan ngebahas iPhone 13 di tahun 2025. Pilihan pas dengan harga semakin terjangkau. iPhone 13 di tahun 2025 masih menjadi incaran banyak orang. Salah satu seri yang lagi booming di tahun 2025 ini adalah iPhone 13. Dan di tahun ini iPhone 13 menginjak usia 4 tahun di tahun 2025. Harganya pun sudah berangsur turun. Bagi kalian nih para pecinta produk Apple, tentu saja iPhone 13 ini bakalan menjadi dambaan. Akan tetapi harga iPhone yang kerap kali tinggi membuat sebagian orang berpikir ulang untuk membelinya. Santai saja. Di tahun 2025 ini iPhone 13 sudah semakin terjangkau loh, dengan harga mulai dari 7 jutaan saja cuy. Jika kita mengingat pada awal perilisannya, iPhone 13 dulunya dibanderol dengan harga 14.999 pada awal perilisan 4 tahun lalu. Dan buat kalian yang mencari seri ini, mari kita bahas iPhone 13 di tahun 2025. Sebelum lanjut, mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kita bahas poin yang pertama dari segi desainnya. Bisa dibilang iPhone 13 menjadi salah satu desain smartphone Apple yang paling ikonik karena masih diteruskan sampai ke seri iPhone 15. iPhone 13 ini cocok banget buat teman-teman yang mencari smartphone dalam dimensi yang compact, berkat dimensi layarnya yang memang tidak terlalu besar untuk standar masa kini. Walaupun sedikit lebih tebal dan berat, secara keseluruhan masih tergolong compact ya, dan nyaman juga pas digenggam di tangan. Dan untuk unit yang saya review kali ini adalah warna midnight yang sekilas memiliki sedikit corak biru. Tentu saja terlihat sangat mudah kotor karena permukaannya yang digunakan adalah glossy. Dan untuk unit yang saya review kali ini adalah warna midnight yang sekilas memiliki sedikit corak biru. Tentu saja mudah kotor karena permukaan yang digunakan adalah glossy. Tapi tenang, sangat mudah juga dong untuk dibersihinnya. Tapi nih, jika teman-teman ingin opsi warna lain yang lebih cerah seperti warna putih atau warna pink, itu bakalan terlihat bersih karena bekas sidik jarinya bakalan terlihat samar meskipun tanpa penggunaan case. Jadi teman-teman pilih warna mana nih, warna pink, putih, atau midnight. Ya sesuaikan dengan selera kalian aja. Berikutnya kita beralih pada bagian depan, yaitu layarnya. Untuk kualitas layar, iPhone 13 memiliki panel yang sangat berkualitas setara dengan flagship masa kini. Dengan panel layar AMOLED-nya memberikan warna yang memiliki akurasi tinggi. Keempat sisi bezel sangat tipis dan responsif. Layarnya mantep banget deh. Dari sisi atas memang masih ada notch, namun terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Ukuran layarnya 6,1 inci terbilang sangat nyaman untuk penggunaan satu tangan. Masih cukup besar untuk bermain game atau streaming video sekalipun, sudah mendukung SDR, dan kecerahan layarnya pun sampai di 800 nits dengan auto brightness yang menurut saya salah satu yang terbaik di smartphone terkini. Sayangnya untuk refresh rate layarnya masih di 60Hz. Sisanya sudah sangat baik. Dan terkait notch, walaupun lebih kecil dibandingkan iPhone 12, tapi ketebalannya naik dibandingkan sebelumnya. Itu aja sih. Tapi ini udah sangat oke banget dan mantep banget deh kalau digunakan untuk scroll video ataupun bermain game. Berikutnya kita bahas pada bagian kameranya. Nah, ini nih poin yang paling menarik banget sih untuk kita bahas.
Dari generasi sebelumnya, kamera iPhone 13 inilah yang mendapatkan peningkatan cukup signifikan. Tidak hanya dalam sektor hardware, namun juga software. Dua sensor di belakang sama-sama beresolusi 12 megapiksel. Satu berfungsi sebagai sensor utama, satu lagi merupakan sensor ultrawide tanpa autofocus. Sensor kamera utamanya sudah cukup spesial sih. Selain dimensi sensornya lebih besar, Apple juga memberikan stabilitas hardware berjenis sensor shift yang jauh lebih efektif untuk meredam guncangan atau getaran saat merekam video. Untuk kamera depan beresolusi 12 megapiksel dilengkapi dengan sudut pandang lebar dan mode portrait berbasis hardware. Hasil foto iPhone 13 terbilang sangat memuaskan di segala kondisi pencahayaan. Mode malamnya pun bakalan otomatis aktif ketika mendeteksi pencahayaan kurang. Sementara itu, dynamic range-nya sudah bisa bersaing dengan kompetitornya memanfaatkan Smart SDR. Sekali jepret sudah pas untuk langsung dibagikan ke media sosial. Dan berikut adalah beberapa hasil jepret-jepret saya menggunakan iPhone 13 ini. Dan yang paling spesial di sini adalah kemampuan merekam videonya, bisa merekam sampai resolusi 4K 60 fps, sudah dengan stabilisasi yang sangat baik, dan teman-teman juga bisa melakukan perpindahan sensor yang sangat halus antara sensor utama dan sensor ultrawide. Tidak hanya itu, iPhone 13 juga menjadi seri pertama yang dilengkapi dengan mode sinematik dan mode portrait pada foto. Teman-teman juga bisa merekam video dengan efek bokeh yang tentu kemampuannya sudah sangat optimal. Menurut saya cocok banget nih buat konten-konten reels dengan mode sinematik ala-ala Prindavan lah. Tapi ini asli keren banget sih untuk fitur mode sinematiknya. Sampai saat ini menurut saya iPhone 13 bisa menjadi alternatif smartphone terbaik untuk video, dan yang perlu menjadi catatan kemampuan zoomnya yang terbatas. Berbeda dengan seri 12, ada nilai plus dan minusnya, tapi menurut saya ini aja udah sangat oke untuk kebutuhan video. Mantep banget deh. Kemudian kita bahas poin berikutnya, yaitu fitur-fitur dan performanya. iPhone 13 masih termasuk iPhone yang mendapatkan pembaruan iOS 18. Selama saya menggunakan smartphone ini, performanya pun terjaga. Meskipun fiturnya masih terbatas, tidak mendapatkan semua fitur-fitur terbaru, termasuk inteligensi yang memang hanya untuk seri iPhone 15 Pro ke atas. Setidaknya fitur kostumisasi home screen masih dapat lah. Meluncur dengan iOS 15, iPhone 13 masih mendapatkan dukungan pembaruan OS 5 sampai 6 tahun. Jadi setidaknya masih aman lah ya untuk penggunaan 2 sampai 3 tahun ke depan. Kemudian dari sektor performanya, walaupun rilis di tahun 2021 yang lalu, chipset yang dibawanya tergolong ngebut. Chipset A15 Bionic sudah membawa fabrikasi 5 nanometer, sehingga sudah sangat efisien untuk performanya. Untuk pilihan memori internal 2 kali lipat lebih besar. Performanya sangat terjaga berkat penggunaan iOS. Bisa dibilang setara dengan flagshipnya Android. Untuk bermain game pun sudah sangat lancar.
Kita beralih ke poin berikutnya, yaitu pada bagian baterainya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Baterai iPhone 13 ini sudah dirancang dengan kapasitas 3240 mAh. Ya, tentu saja terlihat lebih kecil dari standar baterai smartphone Android masa kini. Namun berkat chipset dan sistem operasi rancangan Apple sendiri, efisiensinya bisa jauh lebih maksimal. Apple sendiri menyebutkan bahwa iPhone 13 ini bisa terisi 50% dalam waktu 30 menit saja berkat fast charging 20 watt yang dijual terpisah. Kalau ingin full 100% bakalan membutuhkan waktu sekitar 90 menitan. Jadi untuk aksesoris bawaannya cuma dapat kabel doang kan. Ya udah tau lah Apple kayak gimana. Oke teman-teman, jadi itu saja sih beberapa pembahasan saya mengenai iPhone 13 di tahun 2025 ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah iPhone 13 di tahun 2025 ini bisa menjadi pilihan yang pas dengan harga yang sudah sangat terjangkau. Kita balik lagi nih ke harga. Dengan harga 7 jutaan saja sekarang teman-teman sudah bisa mendapatkan unit baru dengan harga 7 jutaan. Beda lagi nih jika teman-teman ingin membeli unit second, mungkin di harga 6 juta teman-teman udah bisa dapet sih unit iPhone 13 128. Untuk chipset dan spesifikasi lainnya hampir identik dengan iPhone 14. Ya gimana ya, mending ini deh, udah turun harga sampai 7 jutaan dan banyak fitur keren juga, terutama di bagian upgrade kamera. Gokil abis sih bro, mantep banget dah. Jadi itu saja sih beberapa pembahasannya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Saya Julian Pratama pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.